Salam Bapak Ibu, saudara semua. Salam. Panas, tapi tetap semangat ya. Mari saudara kita buka kitab kita dari kitab Keluaran pasal 19. Ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kitab Keluaran pasal 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang pertama. Pada tanggal 1 di bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Lalu Musa naik menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku melakukan kamu di atas sayap wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Kamu akan menjadi dari nama dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Puji Tuhan, silakan. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar, merenungkan firman Tuhan dan membagikannya bagi yang lain. Saudara, ada satu kalimat dari Tuhan yang harus disampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Musa menjadi perantara. Ayat yang kelima, saudara. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Diakhiri dengan ku. Artinya Tuhan punya kuasa. Dia menciptakan semuanya. Dia mengatur peristiwa, alam, cuaca, sakit, penyakit, umur orang, rezeki, untung, sial, semua ada di tangan Tuhan. Dalam salinan terbaru Alkitab ini dikatakan pada tanggal 1 di bulan ketiga. Pada tanggal 1 di bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Musa mau menceritakan periode perjalanan, bahwa di dalam periode perjalanan yang durasinya kira-kira 3 bulan, ada berbagai peristiwa. Ini mengingatkan sama kita tentang peristiwa yang sudah berlalu, bahwa Musa mengingatkan bagaimana mereka boleh keluar dari Mesir, perhambaan Mesir itu karena Tuhan. Tuhan yang punya kuasa. Dan selanjutnya mereka tiba di padang gurun Sin. Sebelum sampai di padang gurun Sin, mereka ada periode tinggal di Rafidim. Ayat 2, setelah mereka berangkat dari Rafidim, artinya ada masa yang lama di Rafidim. Kemudian mereka tiba di padang gurun Sinai dan berkemah. Artinya tinggal lama di padang gurun Sinai. Kata berkemah, hidup di situ di depan Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah Gunung Kudus, di mana Tuhan menampakkan diri. Jadi bangsa itu ada di bawah Gunung Kudus, Gunung Kemuliaan Allah. Mereka berkemah luar biasa. Dan pada waktu itu naik Musa
menghadap Tuhan ke Gunung Kudus. Apa tujuannya? Untuk menentukan perjalanan selanjutnya. Sebab tujuan mereka keluar dari Mesir bukan untuk tinggal di Rafidim atau dilanjutkan ke padang gurun Sinai, bukan. Masih ada perjalanan selanjutnya, masih ada perjuangan selanjutnya. Perjuangan yang berat sudah dilalui di Mesir, mereka ditindas cukup lama. Dan kemudian perjuangan selanjutnya bisa keluar menyeberangi laut Teberau dengan berbagai mujizat luar biasa. Mereka boleh diselamatkan dari serangan Firaun. Dan mereka tiba di Rafidim. Kenapa mesti Alkitab begitu mendetail menceritakan hari pertama lewat 3 bulan? Itu punya makna, artinya satu periode waktu yang dilewati. Dan peristiwa itu banyak tanda-tanda aja yang Tuhan telah berikan. Tuhan penguasa semuanya. Dan mereka kenapa dicatat mesti ada di Rafidim? Apa peristiwa yang terjadi di Rafidim? Supaya ingat, karena perjalanan hidup kita ini ada penggal-penggalnya. Ya, penggal-penggal itu bisa ada tempatnya, periode yang tertentu. Penggal pertama mungkin saudara lahir di kampung. Penggal kedua masa remaja, saudara mungkin merantau ke kota untuk sekolah atau pendidikan. Penggal ketiga merantau lagi ke kota yang lain bekerja. Kemudian juga di situ saudara mungkin menikah dan sebagainya, punya anak. Dan dalam tiap penggalan itu pasti ada peristiwa. Ada sakit, ada kecelakaan, ada kehilangan saudara, kematian, mungkin suka duka, ada mujizat. Itu perlu kita lihat. Kita perlu mengerti bahwa hidup ini adalah penggalan-penggalan kehidupan yang berwarna-warna dan itu tidak lepas daripada Tuhan. Nah, peristiwa di Rafidim ini banyak masalahnya. Pertama, mereka sudah melewati Laut Teberau, sudah sampai di Rafidim. Di situ ada peristiwa besar, satu kali tidak ada air. Kita musim panas seperti ini sudah gerah. Bagaimana kalau orang berjalan di padang gurun? Panas. Ya, tidak boleh dipasang AC. Kalau kita ada berkat bisa pasang AC sejuk. Tapi zaman dulu tidak ada. Begitu panas itu bisa memancing emosi. Tidak ada air. Di Rafidim satu kali ngomel Bang Sena, gimana ini dibawa kami keluar dari padang gurun ke padang gurun ini tidak ada air. Ngamuk. Rakyat itu mau melempari Musa. Musa pun didatangi Tuhan. Gimana ini Tuhan? Gimana? Tuhan yang mimpin kami. Saudara, hidup dalam pimpinan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, tetapi Tuhan bisa menolong kita mengatasi masalah. Tuhan berfirman sama Musa, tenang, kamu hanya berbicara kepada gunung batu itu, ngomong saja, keluarkan air, maka akan keluar. Tapi karena didesak sama umat yang begitu banyak, cepat-cepat, Musa ngamuk, dia ambil tongkatnya yang ajaib itu, dia pukul, sesukanya, emosi dia, supaya cepat keluarkan, ini umat sudah teriak. Keluarlah air dan Tuhan marah. Seringkali kita soal-soal kecil bikin marah, belum seperti itu loh. Ditegur, tidak dikunjungi, lambat didoai. Bapak sering kata model seperti, kenapa aku tidak didatangi ketika aku kemana? Saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Tuhan sendiri ada karena dia akan begitu. Satu kali Tuhan Yesus didatangi sambil bertuhan, lama kali datang. Tengok sahabatmu itu, Lazarus, sudah mati sekian hari. Apa Tuhan bilang? Biarin, tunggu supaya tahu kemuliaan Tuhan. Ada kalanya jemaat itu ngambek, gak mau ibadah, karena ini. Saudara, mari ingat kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Sekali kita seperti itu, kita lupa besarnya kebahagiaan Tuhan. Tapi soal percikan kecil kita lupa diri, siapa kita. Tidak ada makanan enak di Mesir gini-gini, ngomel
ngomel. Serangannya Musa, kau yang memimpin, kau gembala kami. Datang lagi sama Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Aku mau diserang lagi, habis aku ini. Sampai lama sekian juta habis. Apa kata Tuhan? Tunggu besok pagi ya, aku kirimkan makanan surga lu. Ya. Turunlah mana. Mereka boleh makan sepuasnya tanpa berternak, tanpa menanam gandum dan lain sebagainya. Turun dari surga, gambaran Tuhan Yesus, roti hidup. Turun dari surga, memberi kita kehidupan. Melalui perjamuan kudus kita rayakan, itu mana. Setelah kasih. Begitu sakitnya Musa menggembalakan jemaat di Rafidim. Setelah sekian lama melayani, banyak kali susahnya memimpin. Berkunjunglah mertuanya Yitro. Lihatnya menantunya itu dari pagi sampai sore menghakimi, memutuskan perkara. Sekian juta terus datang, terus datang. Wah, kau sudah tua kayak gini, rupanya gini kerjamu ya. Helaku setiap hari begini. Jangan, ingat umur. Udah sekian, masa kamu semuanya? Pilihlah dari antara mereka yang bisa melayani. Jangan jaga sendiri. Percayakan. Itu Yitro datang. Akhirnya dipilih oleh Musa. Jadi artinya saudara, dalam hidup ini walaupun kita pilih Tuhan, tetap ada masalah dalam perjalanan hidup ini. Karena saudara, hidup ini, saudara jangan minta permanen hidup. Hello? Ada sini mau permanen di sini? Tidak ada saya kontrak permanennya. Tadi dikatakan ya, pasangannya pergi duluan, memang harus ada yang duluan. Kalau kompak lebih gede lagi. Ngeri gak? Jadi memang seperti itu. Kita ini antri loh. Begitulah perjalanan hidup itu saudara. Yang dicatat oleh penulis kitab Keluaran ini Musa saudara. 5 kitab pertama ditulis oleh Nabi Musa. Di Bible dikatakan Musa sada 2 turut. Itu sudah ditulis oleh Nabi Musa. Jadi kisah perjalanan umat Israel itu ditulis oleh dia. Nah Tuhan kembali mereview perjalanan itu, diulang lagi. Kalian tahu kan bagaimana aku sayang sama kalian, tapi kalian bandel sama aku. Sebenarnya tujuanku sama kalian dulu aku tegur ke buang Mesir, ke Mesir untuk mengingatkan kalian bahwa kalian itu harus dengar. Sekarang sudah selesai masa hukuman. Sekarang keluarlah kalian menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Udah aku tolong kalian menyusuri semuanya liku-liku hidup ini. Tuhan punya rencana. Kalau mereka ini terus dengar-dengaran, mereka akan menjadi orang yang luar biasa. Ayat 3 lalu dikatakan, lalu Musa naik menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu. Artinya setelah berbagai peristiwa tadi di Rafidim, Tuhan kembali kata, oh begini kelakuan mereka. Dipanggillah Musa naik menghadap Allah dan Tuhan berseru di gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Keturunan Yakub disebut juga Israel. Ada pesan. Jadi Musa sebagai perantara, dia sebagai gembala, sebagai perantara. Ayat 4, katakan sama mereka, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Bilang sama mereka, udah kalian lihat kan apa yang aku buat sama orang Mesir demi kalian. Mati Fir'aun, mati tentaranya, keretanya yang mewah itu habis. Mujizat-mujizat, tulang-tulang, semua aku kerja demi kalian yang keras kepala ini. Hebat kalian. Tapi kalian itulah yang kulakukan. Perlu kita lihat semua kebaikan Tuhan. Jangan karena masalah sedikit kita lupa Tuhan. Itu diingatkan. Dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali
kepadaku. Tuhan memberi gambaran bahwa penyelamatan bangsa Israel seperti penyelamatan seekor induk Raja Wali terhadap anak-anaknya. Membimbing anak-anak burung Raja Wali. Burung Raja Wali sering dinyanyikan di gereja-gereja. Salah satu sifat unik burung Raja Wali, dia menempatkan sarangnya di gunung yang tinggi atau pohon yang tertinggi di bumi kalau boleh. Di mana itu? Kenapa? Tujuannya adalah supaya nanti generasi selanjutnya bisa terbang tinggi melewati gunung yang tinggi. Melewati makin tinggi pohon, makin banyak angin, makin banyak cobaan. Dan digambarkan Tuhan itu seperti itu. Burung Raja Wali kalau anaknya semua sudah lengkap, paruhnya sudah kuat, sayapnya sudah lengkap, semua matanya sudah lengkap, semuanya organ tubuhnya, maka induk Raja Wali akan membongkar sarangnya dan menendang anaknya dari puncak gunung yang tertinggi dan terjal curam di pohon yang tertinggi. Buang bongkar sarangnya dan anaknya itu ditampar, dan anak itu harus terjun, terbentur tebing, dibiarkannya dari jauh. Tetapi di situ lihatnya ada benturan itu, benturan itu induk Raja Wali dengan cepat mengukir, naik dulu ke punggungnya, tarik nafas dulu, terus dilepaskannya lagi, terus begitu sampai bisa terbang. Karena di situ dia turun gini, langsung anaknya itu ketakutan. Waduh, dia mau terbentur ini. Jadinya terbang. Begitulah cara Tuhan menggambarkan bagaimana dia menopang jemaat Israel. Nah, dalam hidup ini kita memang tidak melihat Tuhan, tapi ingat saudara, dari berbagai peristiwa dari firman Allah yang kita dengar, kita boleh mengerti bahwa Tuhan masih bekerja bagi saudara dan saya. Amin. Ini hanya ilustrasi. Dikatakan oleh Tuhan bagaimana sifatnya, bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali. Di atas sayap Raja Wali, langsung itu dilebarkan sayapnya, dan induknya itu meletakkan anaknya itu. Di situ turun langsung dari bawah, syum, anaknya itu ada di punggung induknya. Udah, tenang lagi. Udah oke. Lepaskannya, dilemparkan lagi. Ayo terbang sendiri bersama dengan aku. Itu mengingatkan kalian tahu nggak bahwa kalian bisa sampai sekarang ini karena aku. Kalian juga bertengkar terus soal makanan, soal minuman, soal kepemimpinan. Bilang sama mereka ada ya, bukan karena mereka pandai berperang. Mereka juga di peristiwa itu juga mereka mengalami peperangan melawan orang Amalek. Dan kalau mereka taat kepada pimpinan, mereka bisa kalahkan Amalek. Kalau mereka mendengar firman Tuhan, mereka menang melawan Amalek. Itu sebuah peristiwa dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, itu dimulai di Rafidim. Kita sampai sekarang masih ada sekitar padang gurun dunia ini. Perjalanan menuju tanah perjanjian. Ya, kita sementara di sini. Dan nanti ada juga tempat yang sementara, yaitu di makam. Berapa lama sampai Tuhan Yesus datang membangunkan. Jadi ada tempat sementara kita ibaratkan. Sekarang ini sementara di sini. Yang kedua nanti sementara di makam. Enggak selamanya loh. Nanti akan Tuhan katakan bangun. Tempatmu di surga. Tidak selamanya di taman Firdaus, tempatnya di surga. Tidak di tamannya saja. Sebab nanti ada makan seidangan dengan Tuhan. Jadi saudara, mari kita mengingat selalu kebahagiaan. Apa rencana Tuhan kepada mereka, kepada kita? Bangsa Israel bukan karena hebat, bukan karena pintar berperang, tapi memang pilihan Tuhan. Kenapa dia dipilih? Sebab dari suku Yehuda, dari bangsa Israel nanti akan datang pembebasan, yaitu kehadiran Sang Juru Selamat.
tidak dari suku yang lain, suku Ruben, Simeon, Yehuda, dan tidak, dari bangsa yang istimewa yang dipilih oleh Tuhan. Yesus Kristus lahir dari bangsa Israel, dan dia memberitakan kabar keselamatan melalui kematiannya. Dia turun dari surga, akulah roti hidup, dan siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan beroleh keselamatan. Yang kita gambarkan setiap awal bulan dalam perjamuan kudus, bahwa kita diselamatkan oleh manna surga dan anggur dari Yesus. Kitalah bangsa yang dipilih itu. Israel jasmani ada di sana, Israel rohani adalah kita melalui iman kepada Yesus Kristus, turunan Yahudi itu. Kitalah umat pilihan Allah. Jangan kita terus keraskan hati, sebab perjalanan kita bukan di dunia ini. Memang bisa saudara ziarah ke Yerusalem, tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam firman Tuhan bukan lagi kita ke situ, ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Melalui Yesus Kristus kita dituntun bukan ke situ, sebab Yesus Kristus disalib di sana. Tuhan Yesus Kristus menuntun kita ke Yerusalem yang baru yang turun dari surga. Jadi bangsa Israel dituntun ke Palestina memang, tetapi kita dituntun ke Yerusalem yang baru melalui Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dituntun menuju tanah perjanjian, dan mereka pikir tanah itu abadi sama mereka. Tidak. Tanah itu nanti akan diserahkan kepada Antikris, tapi anak-anak Tuhan akan bersama dengan Tuhan di sorga, saudara. Memang lokasi padang gurun Sinai itu adalah lokasi yang luar biasa sampai sekarang. Disebut dengan Semenanjung Sinai. Kalau saudara buka peta, Semenanjung Sinai ini berbentuk segitiga, di mana ada Gunung Sinai. Kenapa dia sebut berbentuk segitiga? Daerah ini luasnya sekitar 60.000 kilometer. Di situ ada Gunung Sinai, dibatasi oleh 3 daerah. Disebut tadi dikatakan bentuk segitiga. Ini berada di Mesir, wilayah Afrika sebenarnya, saudara. Dibatasi nomor 1 ada Laut Merah di sebelah selatan atau Laut Mati di sebelah selatan. Kemudian ada di bagian barat terusan Suez, itu membatasi. Dan bagian yang lain berbatasan dengan Israel, di mana ada jalur Gaza. Tempat ini sampai sekarang termasuk selalu ada peperangan dari dulu, dan selamanya selalu ada konflik. Sebab apa? Bukan itu tempat kita menetap. Tempat kita adalah di sorga. Terima kasih. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan ingat bahwa kita ini direncanakan oleh Tuhan untuk diberkati. Amin. Amin. Halo, amin. Bagaimana janji Tuhan untuk itu, saudara? Ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, karena dia lihat di review selama ini kita gak sungguh-sungguh, gak mendengar apa kata Nabi Musa, gembala yang aku tunjuk itu, gak sungguh-sungguh mendengar. Tapi Tuhan katakan mau lanjutkan sampai ke tanah perjanjian. Dikatakan sebelum sampai di sana ingat, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku. Saudara boleh bayangkan, Israel milik kesayangan, dan kita juga Israel rohani milik kesayangan Tuhan. Kenapa disebut kita milik kesayangan Tuhan? Yesus rela mati bagi saya dan saudara. Amin. Jadi kita kesayangan. Jadi semua orang yang mau menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu karena itulah pilihan Tuhan bagi kita. Tuhan sudah lebih dahulu menyatakan kasih-Nya, kita harus
merespon sebagai anak kesayangan. Sebagai anak kesayangan dikatakan bagaimana supaya menjadi anak kesayangan. Tadi katakan kita harus mau, ya, harta kesayangan, anak kesayangan, milik kesayangan, ya, supaya kita mau berpegang pada firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, menjadi milik kesayangan dari segala bangsa. Saudara, ada banyak saudara bangsa-bangsa di dunia ini. Ada banyak kepercayaan agama-agama di dunia ini, tapi hanya satu yang dipilih, yaitu yang dipilih oleh Yesus Kristus melalui kasih karunia-Nya bagi kita orang yang percaya. Inilah yang disebut dengan milik kesayangan. Kita ini anak kesayangan dipilih untuk diselamatkan dan diberkati oleh Allah. Satu syaratnya Tuhan katakan, mari sungguh-sungguh kita mau dengar firman Tuhan. Amin. Persyaratan tetap ada. Jangan main-main yang bertuhan itu. Kalau mau lebih diberkati, jangan main-main. Jangan cepat kita putus asa ngomel-ngomel. Tidak ada. Mari kita ingat dulu gimana kita waktu kecil susahnya, bagaimana mungkin pernah sakit-sakit, bagaimana begini. Kalau mau terus berjalan, ya, tetap ikuti firman Tuhan, berpegang pada perjanjiannya. Ada banyak perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan kepada orang Israel, ada banyak. Mereka dipimpin sedemikian rupa perjanjian bersama Tuhan ini, banyak perjanjian. Itu sebabnya Alkitab ini dibagi dalam dua perjanjian. Perjanjian lama bagi bangsa orang Israel, itulah yang disampaikan dari mulai kitab Kejadian kepada Musa, janji-janji Allah bagi umat Israel, dan sampai sekarang berdiri. Perjanjian baru, perjanjian juga ini, testamen atau covenant, artinya perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Kisah Yesus Kristus, perjanjian baru, dan kisah sengsaranya, dan kisah kenaikannya, dan kisah nanti kedatangannya. Dijanjikan bagi orang yang percaya sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan Yesus, yang akan memperoleh keselamatan. Itu janji Tuhan. Setia pada perjanjian Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Alkitab ini dengan kedua janji Tuhan ini. Ingat perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan itu memang sepihak dari Tuhan yang berjanji. Dan kalau kita udah diangkat menjadi anaknya, jangan lagi kasih kepada yang lain untuk majikan kita, sebab keselamatan, sukacita, mujizat ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Jadi kalau ada kesulitan apa-apa, jangan cepat kita merajuk, aduh Tuhan, aduh gue gak mau datanglah. Perlu bertobat yang seperti itu. Ingat bahwa Tuhan telah menopang kita dengan sayap Raja Wali. Dan kalau saudara mau tetap ditopang, jangan tinggalkan dia. Jangan tinggalkan dia. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan tetap setia, dan biarlah kita tetap setia kepada Dia. Dia baik, kerabat baik, sahabat baik. Dia panjang sabar. Setiap keluhan kita pasti direspon oleh Tuhan. Dia menentukan segalanya. Apapun yang terjadi, tetaplah kita bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Dunia ini bukan milik saudara dan saya. Bahkan anak-anak saudara bukan